Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Untuk sahabat-sahabat ya yang ada di Bali, di Jakarta, di Bandung yang sudah beli buku ini, ya silahkan dilihat pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat, hati yang tumbuh. Sampah yang dianggap hina itu bisa jadi akan sangat berharga. Berlian, perhiasan itu bisa jadi akan tidak berharga. Ketika kamu sudah lembut, maka kamu akan bisa mengetahui mana yang berharga. Sesuatu yang kamu senangi belum tentu disenangi Tuhan, dan sesuatu yang tidak kamu senangi bisa jadi yang disenangi Tuhan. Hatimu dapat merasakan mana yang disenangi Tuhan dan mana yang tidak disenangi Tuhan. Itu jika di dalam dirinya ada hati yang tumbuh. Hati yang tumbuh itu ketika langkahnya selalu menyenangkan Tuhan, ya. Nah, di sini kata beliau, kata Yang Semesta Sabda Panutan, ketika hatimu sudah lembut, ya, maka kamu akan bisa melihat mana sampah dan mana berlian, mana barang yang asli dan mana yang imitasi. Terkadang kita melihat ya tokoh yang beraksesorisnya sangat lengkap sekali, ya, dengan jubahnya. Nah, kita sudah langsung ya melihat bahwa ini adalah tokoh besar dan orang yang benar. Akan tetapi ketika kita melihat ada satu tokoh yang sederhana, ya, pakai bajunya sederhana, penampilannya sederhana, ya, kita terkadang sudah langsung mengklaim ya ini adalah orang yang tidak punya ilmu. Sementara ketika melihat orang yang beraksesoris, wah, ini adalah orang yang luar biasa. Nah, orang yang hatinya sudah lembut, ya, itu cara melihatnya. Dari orang yang beraksesoris lengkap itu, apa saja yang keluar dari lisannya, apa saja yang keluar dari nasihat-nasihatnya. Ketika dari lisannya masih menimbulkan perpecahan, masih menimbulkan pertengkaran, ya, kebenarannya yang diucapkan itu memaksa orang lain harus sama persis seperti dirinya. Itu. Nah, sementara di sisi lain yang kita lihat orangnya sederhana, penampilannya juga sederhana dan tidak terlihat keilmuannya sama sekali. Akan tetapi dari kalimat-kalimatnya, ya, itu adalah kalimat-kalimat kesejukan. Kalimat-kalimat yang ketika didengar oleh hati yang datang kepadanya meresap
ke dalam relung kalbunya, ya, meresap ke dalam jiwanya, sehingga setelah mendengar nasihat yang dari orang yang sederhana ini, dalam dirinya ada perubahan. Nah, dari dua tokoh ini, orang yang hatinya lembut itu akan melihat, ya, bahwa orang yang mengajarkan, ya, dia semakin banyak ibadah, semakin bangga dengan perilaku ibadahnya, ya, akan tetapi masih sering menyalahkan orang lain. Ya, yang didapatnya apa nanti? Ya, yang didapatnya itu dia merasa benar, ya, sementara melihat orang lain salah. Nah, akan tetapi begitu sebaliknya, orang yang sederhana tadi mengajarkan kajian-kajiannya itu ke santri-santrinya, ya, itu mengajarkannya rendah hati, jujur, ya, harus selalu mengalah. Sehingga apa? Orang yang mendapat nasihat dari orang yang sederhana tadi, dia mendapatkan kenyamanan di dalam hatinya. Nah, orang yang hatinya lembut ini tahu, ya, mana orang yang di hatinya ada Allahnya, dan mana orang yang hatinya hanya dibungkus egonya saja. Yang pure mengenalkan Tuhan, dan yang membungkus Tuhan dengan egonya. Artinya dia sebenarnya sedang menampilkan gue gitu loh, gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa terlihat dari ucapannya, dari geraknya, gitu kan. Nah, tuh orang yang hatinya sudah lembut bisa melihat seperti itu, gitu. Oke, yang kedua, hati yang tumbuh itu ketika langkahnya selalu menyenangkan Tuhan, ya. Nah, orang yang hatinya lembut itu adalah orang yang selalu di dalam hidupnya hanya menyenangkan Tuhan saja. Setelah alur hidupnya selalu banyak menyenangkan Tuhan, nah, ini orang ini juga nanti bisa melihat, ya, mana orang yang baik dan mana orang yang tidak baik. Orang yang hartanya banyak, ya, akan tetapi, ya, banyak hartanya itu bukan semakin merasa dia semakin rendah hati, bukan merasa diberi hartanya oleh Allah, sehingga apa? Melakukan, ya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji, bakhilnya, pemarahnya, mudah sekali menyalahkan orang lain. Nah, sementara di satu sisi dari segi ekonomi, ya, dari uang finansial, ya, kelihatannya nggak punya uang, gitu. Akan tetapi, ya, orang yang kelihatannya sederhana ini, tidak punya uang ini, nggak tahu. Jadi kalau ada apa saja, ya, yang butuh bantuan, orang yang sederhana ini tergerak hatinya untuk membantu. Jadi dia tahu mana mutiara, ya, dan mana yang sampah. Dari mana? Ya, dari langkah-langkahnya yang selalu menyenangkan Tuhan saja. Kiranya untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.